adanya isu terkait Polri harus di bawah kementerian, itu gimana menanggapinya? Ya gini, ini kawan-kawan media, saya baru sampai Jakarta, baru selesai sembayang nih, kalian datang nih. Jadi rame ya isu itu ya. Nah jadi gini, kalau kita bicara Polri di bawah kementerian gitu ya, kita mengacu kepada undang-undang aja. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 8. Jelas di situ dikatakan bahwa kepolisian Indonesia itu di bawah presiden. Artinya secara hukum, secara konstitusi udah jelas. Nah, sekarang kita bingung nih, dari mana nih muncul statement ya, muncul alasan atau muncul pendapat bahwa kepolisian di bawah kementerian. Seolah-olah itu adalah format yang lebih baik. Gitu ya. Ini saya mau jelaskan supaya pandangan masyarakat ini jangan kebawa pendapat-pendapat pihak-pihak partisan. Kenapa? Tegas saya katakan, pendapat bahwa polisi di bawah kementerian ini pendapat pihak-pihak partisan. Artinya pihak-pihak yang kemudian punya kepentingan partai-partai tertentu, kepentingan politik-politik tertentu. Saya kasih pemahaman begini. Kalau kemudian polisi di bawah kementerian, artinya pimpinannya adalah menteri, ya. Kita tahu menteri itu adalah jabatan politik. Apa nggak rusak negara ini? Kalau menterinya dari partai A, lalu polisi di bawah partai A. Dari Sabang sampai Merauke, partai A itu akan menguasai kepolisian. Efek dominonya apa? Penegakan hukum tidak akan profesional. Pihak partai A itu pasti akan diuntungkan. Mau kemudian para praktisi hukum, mau kemudian para katakanlah lawyer ya, yang kemudian berafiliasi dengan partai A itu, apa dia nggak menguasai polisi dan dengan seluruh laporan-laporan polisi di sana? Lalu kemudian kalau masyarakat berhadapan dengan partai A itu, apakah masyarakat bisa mendapatkan keadilan? Kalau polisi di bawah kementerian. Nah ini yang nggak pas, dan masyarakat itu perlu diberi pemahaman. Poin berikutnya, polisi di bawah kementerian, maka ini pintu masuk buat APH, aparat penegak hukum lain juga akan bisa dibuat di bawah kementerian. Bisa bayangkan kalau kejaksaan, KPK di bawah kementerian, apa nggak seluruh penegakan hukum di negara ini dikuasai secara partisan? Nah ini yang saya katakan tidak pas. Kita tahu ya bahwa Kejaksaan Agung kira-kira oke lah udah secara umum ya. Secara umum selalu pimpinannya itu dipilih berdasarkan afiliasi politik dalam tanda kutip. Kejaksaan Agung, jaksa agungnya katakan ya afiliasinya partai A. Lalu di bawah menteri, menterinya partai B. Apa enggak dia sibuk gontok-gontokan aja nih pimpinan dengan pimpinan? Lalu gerbong di bawahnya mau jalan apa? Nah ini analogi yang saya mau sampaikan bahwa format polisi di bawah kementerian itu nggak pas. Format ini dikemukakan oleh partisan-partisan tadi yang saya sampaikan. Itu kenapa? Karena mungkin banyak terlihat bahwa ada oknum-oknum aparat kepolisian yang nggak benar. Saya ditanya, benar nggak bang? Ya benar itu. Banyak aparat kepolisian ini yang juga kerjanya nggak profesional. Kita nggak boleh juga menutup mata. Dan ini yang menjadi PR Kapolri untuk membenahi institusinya. Tapi seperti statement saya dulu, saya pernah berstatement apa? Apakah jumlah oknum polisi yang dalam tanda kutip kurang ajar? Ya, oknum polisi dalam tanda kutip itu katakanlah brengsek, ada 1%? Nggak ada, gitu ya. Apakah jumlah oknum polisi yang mencoreng nama kepolisian ada 1%? Nggak ada. Kita kalau orang statistik itu, margin error itu boleh ada toleransi sampai 5%. Artinya apa? Banyak polisi yang bekerja dengan profesional. Banyak polisi yang bekerja juga dengan mengedepankan rasa emansipasi kepada masyarakat. Dan saya kenal banyak polisi-polisi yang begitu. Gitu ya. Nah jadi kita nggak menutup mata bahwa kepolisian nggak sempurna, iya. Perlu dilakukan
introspeksi terus-menerus, pembaharuan terus-menerus, iya. Tapi format kepolisian jangan dikotak-katik untuk kepentingan politik. Nah, itu yang nggak benar saya kira. Artinya abang menolak dengan keras nih kepolisian di bawah kementerian? Ya sangat. Karena apa? Karena itu format yang nggak benar. Satu, secara format itu nggak ada manfaatnya, mudaratnya sudah saya jelaskan panjang lebar. Kedua, kita jadi bingung. Kenapa bingung? Kepolisian kita di bawah presiden itu sesuai dengan konstitusi. Konstitusi kita ini negaranya presidensial. Kalau kemudian di bawah kementerian, kita jadi bingung. Sependek pengetahuan saya, kepolisian yang di bawah kementerian itu bentuk negaranya parlementer. Salah satunya India yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, apa kita mau ke sana? Iya kan? Kalau itu bermanfaat, it's okay. Seperti yang saya jelaskan panjang lebar, saya nggak nemukan manfaatnya apa. Mudaratnya yang ada, maka saya katakan ini jelas kepentingan pihak-pihak tertentu dalam konteks politik. Saya nggak nemukan ada alasan yang lain di balik itu. Kang, Gitu. mungkin banyak rakyat awam yang nggak ngerti nih, apa sih bedanya di bawah Polri di bawah presiden dan di bawah kementerian? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau Polri di bawah presiden, koordinasinya kan langsung ke presiden. Artinya kepolisian itu menjadi alat negara yang dimana presiden sebagai pimpinan negara tertinggi. Kalau Polri di bawah kementerian, benar, kementerian adalah kabinet yang dipimpin oleh presiden, juga menjadi instrumen negara. Tapi ingat, kita juga jangan tutup mata bahwa apa? Tidak menteri-menteri di bawah Pak Presiden itu semua patuh ke Pak Presiden. Menteri-menteri di bawah Pak Presiden ini punya tuannya masing-masing. Iya kan? Artinya dia mendua. Lah kalau dia mendua, tuannya di sana mau begini, tuannya sini mau begini, polisi mau gimana? Seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak mudaratnya. Saya yakin kepolisian di bawah kementerian nggak akan bisa bekerja profesional. Dia akan sibuk ngurusin urusan politik yang tidak berkesudahan. Nah, itu poinnya. Oke bang, bagaimana abang menanggapi statement dari mantan ini juga Jenderal Gatot Nurmantio mengkritisi Ya. pernyataan Kapolri ini? Ya, gini ya, kalau saya lihat ya, Pak Gatot itu melihat boleh saya katakan gini, melihat fenomena di lapangan bahwa banyak polisi, oknum-oknum polisi yang bekerjanya tidak profesional, ya. Nah, tapi kalau Pak Gatot itu menyampaikan itu ada tendensi nggak baik nggak? Saya kira nggak juga. Pak Gatot ini kan orang profesional. Itu tendensi karena semangat. Namanya orang semangat itu kan begitu kan, apalagi kan beliau prajurit. Tidak ada tendensi apakah itu ingin mendiskreditkan Pak Listio Sigit, apakah mendiskreditkan presiden. Saya nggak melihat ke arah sana. Saya melihat itu hanya bicara karena semangat itu. Yang perlu diambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Gatot, bahwa ada oknum-oknum polisi yang tidak profesional. Dan ini sebuah keniscayaan, ini sebuah kenyataan. Ini yang harus dibenahi oleh Pak Kapolri agar manajemen kepolisian itu lebih baik. Tapi ingat, sejak Pak Listio Sigit memimpin sampai hari ini, kita melihat begitu banyak perubahan. Dan kita nggak boleh juga menutup mata. Begitu banyak manajemen-manajemen di pihak kepolisian, itu yang kemudian luar biasa profesional. Salah satu contoh, saya buka aja. Dulu, kita bagaimana caranya bisa mendapatkan perkembangan hasil penyelidikan? Bisa nggak? Nggak bisa. Udahlah, kita nggak usah normatif lah. Emang gampang kita mau dapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan di kepolisian. Sejak Pak Listio mimpin, ya, itu benar-benar manajemennya diperbaharui, manajemennya benar-benar dibikin profesional. SP2HP itu dikirim langsung kepada pelapor. Mau dikirim via WhatsApp kah, mau via apakah, tapi suratnya ada dan dikirim. Nah, ini kan hal baik. Bener kan? Nah, hal baik ini mesti kita dukung. Jadi kembali saya katakan, belum sempurna, iya. Tapi menjadikan kepolisian di bawah kementerian itu bukan solusi. Nah, itu saya kira.